I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited, so gonna get to clapping. Go pop it for a plan, pop it for me. Turn around and drop it for a plan, drop it for me. Teman-teman, saya sudah berada di peternakan rumah Akika yang berada di Marelan, Kota Medan. Saya akan mewawancarai pemilik ternak ini atau pengelola peternakan ini untuk memenuhi tugas dasar manajemen peternakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gideon Juvinus Wangensong, saya dari Fakultas Pertanian, Prodi Peternakan. Baik teman-teman, saya sedang berada di peternakan rumah Akika yang berada di Kota Marelan, Kecamatan Betul, yang tepatnya di Kota Medan. Peternakan ini berdiri sejak 2019 dan tujuan utama peternakan ini untuk penggemukan. Karena penggemukan ini berfungsi sebagai tujuan lagi untuk dikurbankan. Mengapa peternak mengambil domba? Karena mengurusnya lebih mudah dan pemberian pakannya lebih jumlah domba yang berada di sini sekitar 50 ekor. Bibit domba yang pertama kali diambil dari setabat. Jenis pakan yang diberikan setiap hari itu ada pemberian pakan juga diberi 3 kali sehari. Sumber pakan didapatkan dari rumput-rumput yang ada di sekitar. Penggunaan pakan tambahan seperti vitamin ataupun lain diberikan selama 1 kali per bulan. Jenis kandang yang digunakan sendiri jenis-jenis kandang panggung. Kebersihan kandang dibersihkan seminggu sekali. Bagaimana kebersihan ini? Seperti kotoran-kotoran ini diambil juga. Sorry teman-teman, saya sudah berada bersama dengan pemilik ternak, dengan Bapak Aris. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, apa nama peternakan ini dan sudah berapa lama peternakan kita? Peternakan namanya Rumah Melayani Akika Kurban, berdiri sejak tahun 95. Pak, mengapa Bapak memilih tempat ini dan untuk memulai usaha ini? Ya dulu kalau memang di sini wilayahnya memang semua peternak, maka turun temurun ternak ini dan warisan lah dari nenek-nenek gitu, makanya sampai sekarang berjalan. Pak, tujuan peternakan ini Pak, apakah untuk pembibitan atau pembentukan ternak? Kalau di sini ada penggemukan, di sini ada pembibitan ya, itulah. Di beternak jenis domba. Selain perawatan yang mudah juga konsumsi pakannya nggak terlalu ribet, masih enak. Kalau betul Pak, jenis domba di sini Jenis yang kalau seperti ini nih, merino, rata-rata induk anak merino. Yang di sini ada yang RC, ada merino campur. kalau bibit yang pertama ambil dari mana? Bibit ya dari kambing-kambing sekitar sini juga, jenis-jenis domba kampung. Baru kita silang-silangkan sama merino gitu lah. Kalau bobotnya lebih daging, jumlah dagingnya lebih tinggi, kualitas dagingnya. Populasinya berapa ekor? Populasi sekitar 25 ekor. Kalau dulu sampai 70 karena terbatas juga, konsumsinya juga agak payah, makanya dikurangi. Terkait ini Pak, tenaga kerja di Tenaga kerja ada 1 orang. Iya. Pak, karena ini kendala Pak atau misalnya masalah-masalah yang terjadi. Seperti inilah baru terkena musibah banjir. Jadi nyari pakannya agak repot kan gitu. Sama biasanya penyakit itu masuk angin, itulah dia domba ini. Ini Pak, pemberian pakannya berapa kali per hari? 3 kali. Sumber pakannya di domba sendiri ya? Sumber pakannya ya dari nyari-nyari di sekitar lingkungan.
Makannya apa cuman rumput, apa ada tambahannya? Rumput aja. Tradisional aja. Penyakit yang sering muncul di peternakan ini seperti masuk angin. Cara pencegahan yang dilakukan seperti pemberian jamu-jamu herbal tradisional yang berunsur lengkuas, jahe, dan rempah-rempah lainnya. Umur domba yang dikawinkan berkisar 8 bulan sampai dengan umur 1 tahun. Sistem perkawinan yang dilakukan seperti perkawinan alami. Modal peternakan ini berasal dari bantuan pemerintah, dan modal pembelian kandang-kandang ini berasal dari kayu-kayu bekas dan pinjaman dari pemerintah. Dan produk yang dijual seperti daging domba, domba hidup, dan juga bulu. Pembeli utama biasanya seperti langsung ke pedagang atau ke jenis kandang yang digunakan adalah kandang panggung. Seperti kandang di sebelah kanan, ukuran kandang dari sini ke ujung berkisar 4 meter dan ke belakang berkisar 2 meter. Dan tinggi kandang dari tanah ke atas berkisar 3 meter dan dari tanah ke fondasi kandang berkisar setengah meter. Ukuran kandang yang segini muat untuk 10 sampai 15 ekor domba. Dan untuk kandang anakan seperti sebelah ini, fungsi dari kandang ini agar tidak terganggu oleh induk domba-domba yang lainnya. Tenaga kerja yang ada di peternakan ini pemilik peternakan, dan ada 1 orang yang bertugas sebagai pengambilan pakan ternak, dan pemilik ternak yang bekerja sebagai pemberian vaksin, pemberian vitamin kepada ternak. Sistem upah atau gaji yang diterapkan penggajian sekali seminggu yang dipegang langsung oleh pemilik ternak. Oke, jadi teman-teman, kita masuk ke pemecahan masalah. Jadi di dalam peternakan Bapak ini, permasalahan utama yang ditemukan dalam pengelolaan peternakan ini adalah menurunnya penjualan atau omset di luar musim tertentu seperti Hari Raya Idul Adha. Hal ini terjadi karena pemasaran yang dilakukan masih terbatas pada metode tradisional, yaitu melalui mulut ke mulut, sehingga jangkauan pasar menjadi sempit dan pembeli hanya datang pada waktu tertentu, terutama ketika kebutuhan hewan kurban meningkat. Kondisi ini menyebabkan usaha peternakan tidak berjalan secara maksimal sepanjang tahun dan pendapatan peternak menjadi tidak stabil. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan strategi pemasaran yang lebih efektif dan sesuai perkembangan zaman. Salah satu saran atau solusi yang saya berikan kepada Bapak ini yaitu menerapkan atau memanfaatkan teknologi digital seperti media sosial yang termasuk di dalamnya adalah Facebook, Instagram, TikTok, dan WhatsApp sebagai sarana promosi dan komunikasi dengan calon pembeli. Melalui cara ini, peternak dapat menampilkan kondisi ternak, harga, proses pemeliharaan, hingga testimoni pelanggan sehingga menambah kepercayaan dan minat konsumen. Selain pemasaran digital, pemasangan banner juga diperlukan untuk peternakan ini, seperti papan informasi atau spanduk di sekitar lokasi peternakan juga dapat menjadi pilihan untuk memperluas pengenalan usaha di lingkungan sekitar. Dengan menggabungkan pemasaran tradisional dan modern, diharapkan peternak dapat meningkatkan jangkauan pasar, menarik lebih banyak pembeli, dan menciptakan alur penjualan yang stabil sehingga omset dapat meningkat tidak hanya pada momen tertentu, tetapi sepanjang tahun. Jadi, hanya itu yang bisa saya berikan solusi atau saran kepada peternak ini. Semoga solusi dan saran yang saya berikan dapat membantu atau memecahkan masalah dalam peternakan Bapak ini. Terima kasih. Jadi teman-teman, berdasarkan dari wawancara dan observasi saya terhadap manajemen di peternakan ini, dapat disimpulkan bahwa peternakan yang dikelola secara tradisional ini masih memiliki potensi besar untuk berkembang. Sistem pemeliharaan yang sederhana dan mengandalkan pengalaman turun-temurun menunjukkan bahwa metode tradisional tetap mampu menjaga kualitas ternak dan mempertahankan usaha peternakan. Namun,
masih terdapat beberapa kendala yang perlu diperhatikan, terutama dalam hal pemasaran. Penurunan penjualan atau omset yang sering terjadi di luar momen tertentu, seperti Idul Adha, menunjukkan bahwa metode pemasaran tradisional berupa promosi dari mulut ke mulut mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Oleh karena itu, diperlukan langkah inovatif dalam strategi pemasaran agar usaha ini dapat berkelanjutan dan tidak hanya bergantung pada musim tertentu. Dengan memanfaatkan media sosial, pemasangan banner, serta pemasaran digital lainnya, peternakan ini memiliki peluang untuk meningkatkan visibilitas dan menarik lebih banyak konsumen. Kombinasi antara kearifan lokal dalam sistem pemeliharaan dengan strategi pemasaran modern diharapkan mampu membantu peternak meningkatkan jumlah penjualan, memperluas jaringan pasar, serta menciptakan usaha peternakan yang lebih stabil dan berdaya saing di masa depan. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga video yang saya buat ini menjadi wawasan baru dan pembelajaran bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.